pemirsa Aliyah Salafiyah Wonosobo Kebumen yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, guru idola, jangan tanya artinya, ya sudah tahu semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin perkenalan. Ya. Saya membawa sebuah contoh, ya, sebuah naskah. Kira-kira isinya apa? Saya yakin sudah banyak yang tahu ya, bahwa ini isinya adalah surat lamaran. Nah, di dalam sebuah surat lamaran itu adalah alat untuk mempromosikan diri kita dan meyakinkan pihak yang dilamar untuk mempercayai bahwa kita ini layak untuk diterima. Maka di dalam surat lamaran itu ada banyak hal yang terkait. Yang pertama adalah harus rapi, ya, tulisan itu harus rapi, bersih, rapi, tidak boleh ada coretan-coretan, kemudian susunannya harus jelas dan tidak ada kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi bahasa itu bahasanya harus sistematis, benar, karena ini adalah tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, benar, dan kemudian harus lengkap ya. Intinya bahwa surat itu mewakili kita di hadapan para pengambil kebijakan untuk diterima, maka harus rapi. Ini contoh surat lamaran. Biasanya surat lamaran itu tidak sendirian ya, dilampiri dengan yang pertama ada foto ya, foto diri. Biasanya itu ditampilkan di paling depan karena ini menampilkan wajah. Kemudian yang kedua, ini adalah suratnya. Kalau ditulis dengan tangan seperti ini ya, maka tulisannya harus benar-benar rapi ya. Jangan sampai seperti cakaran ayam ya, harus rapi. Kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang mendukung pernyataan kita, lamaran kita. Ya, di sini saya contohkan ada KTP pelamar, kemudian ada akte kelahiran, ya, akte kelahiran. Kemudian ada kakak kalau perlu, tapi ini jarang ya diminta kakak itu. Kemudian yang paling penting itu adalah ijazah. Ijazah untuk ini adalah tingkat SLTA. Kalau punya ijazah terakhir, ya ijazahnya mungkin sarjana atau apa. Kemudian sertifikat-sertifikat yang diperoleh. Oke, ini untuk lampiran. Tapi yang akan kita bahas hari ini itu adalah nih ya, yang pertama atau surat lamaran ini. Di dalam surat lamaran itu ada beberapa bagian yang penting ya, yang menjadi bagian dari surat. Yang pertama, ini disebut dengan kepala surat. Kepala surat itu berisi, pertama adalah tanggal ya, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan surat. Nah, ketutupan foto bisa dibuka, kabur sedikit nggak apa-apa. Yang penting isinya adalah biasanya kepada yang terhormat bla 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 ya. Kemudian yang ketiga adalah ini namanya kepala surat, alamat yang dituju dalam sebuah instansi yang dituju. Kemudian yang kedua itu isi surat. Isi surat itu mulai dari salam pembuka ya, sampai penutup. Nah, penutupnya itu di sini. Ini namanya isi surat. Isi surat sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah muqaddimah atau pengantar. Kemudian yang kedua itu adalah isi maksud dan tujuan atau isi atau inti dari surat itu. Yang ketiga adalah penutup surat. Ini pasti ada di dalam setiap surat lamaran. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah kaki surat. Yang pertama ini kepala, ini badan ya. Kemudian yang ketiga adalah kaki surat lamaran. Semua siswa yang saya cintai, yang menjadi inti dari
Surat lamaran adalah bagaimana kita itu menjadikan atau mewakilkan diri kita melalui selembar surat ini, karena pengambil kebijakan itu akan mengambil surat ini sebagai wakil kita. Ini menjadi dasar. Kalau ini kita sudah gagal, maka selanjutnya tidak akan dipanggil, ya. Ini surat seperti ini hanya akan dilemparkan begini saja. Nah, sudah tidak akan dilihat. Kecewa. Oleh karena itu Anda semua sudah kelas 12 itu gimana ya? Sudah banyak lah gitu. Karena sudah 12, kelas 12, dan kemungkinan yang semoga sih semuanya melanjutkan kuliah atau ya, tapi ada yang mungkin bekerja, maka ini harus diperhatikan cara-cara membuat surat lamaran supaya meyakinkan pihak-pihak yang dilamar, instansi, supaya kita itu bisa diterima untuk bekerja di sana. Itu yang paling penting dari surat lamaran. Selanjutnya, anak-anakku semua, kalian itu akan mendapatkan tugas yang pertama, membuat surat lamaran. Kemudian nanti cukup difoto surat lamaran itu, ya. Kemudian masukkan di Google Classroom yang sudah Anda ikuti. Itu saja, ya. Terdiri dari tadi sudah saya contohkan. Ada kepala surat, badan surat, dan kaki surat. Untuk badan itu ada muqaddimah atau pengantar yang terdiri dari salam pembuka, dan biasanya kalau pengantar itu isinya ya informasi dari mana memperoleh informasi pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah menampilkan diri kita, identitas dari pelamar. Kemudian yang didukung dengan lampiran-lampiran yang mendukung kedirian atau apa saja kemampuan yang sudah dimiliki oleh pelamar. Kemudian di akhir badan surat itu ada yang namanya penutup surat. Isinya adalah demikian, surat lamaran ini saya sampaikan. Biasanya itu atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih dan salam, ya. Salam penutup. Nah, di akhir itu ada tanda tangan dari namanya pelamar, itu kaki surat. Cukup membuat surat dulu satu, ya. Kemudian nanti silahkan difoto dan diupload ke Google Classroom. Sekaligus foto Anda sedang mengerjakan tugas itu. Oke? Bisa dipahami, anak-anak? Alhamdulillah. Semoga semuanya paham. Kalau tidak bisa, nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau japri ke saya secara pribadi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi surat lamaran atau menyusun surat lamaran. Atas perhatiannya mohon maaf, segala kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.